Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasyam Fatimah, koas gigi angkatan 36. Terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini Prativi SPRKG sebagai dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal reading RKG yang berjudul Keberhasilan Perawatan Osteoradionekrosis Grade 3 dengan fraktur mandibula menggunakan pentosifilin, tocoferol, dan clodronate. Osteoradionekrosis atau ORN merupakan komplikasi radioterapi berupa manifestasi daerah tulang nekrotik yang terbuka pada maksila ataupun mandibula. ORN umumnya terjadi setelah 3 bulan dilaksanakannya radioterapi pada daerah kepala dan leher. ORN dapat berkembang secara spontan, tetapi umumnya terjadi setelah dilakukannya ekstraksi gigi atau setelah terjadi iritasi akibat penggunaan gigi tiruan yang tidak pas. ORN umumnya terjadi pada 20% pasien yang telah menjalani radioterapi kanker kepala dan leher. ORN umumnya terjadi pada mandibula dibandingkan maksila dengan perbandingan 24:1. Tidak ada ras yang mempengaruhi ORN. ORN umumnya terjadi pada pasien pria dibandingkan wanita dan umumnya terjadi pada usia lanjut dikarenakan pada usia tersebut perbaikan jaringan menjadi lebih rendah. Etiologi dari ORN adalah paparan radiasi dosis tinggi, yaitu pasien dengan riwayat paparan radiasi lebih dari 5.000 cm. Faktor predisposisinya antara lain lokasi anatomi dari tumor primer, stadium tumor, kedekatan tumor dengan tulang, serta radioterapi yang dibersamai dengan kemoterapi. Faktor host yang mempengaruhi ORN antara lain status gizi pasien, penyakit gigi dan mulut pasien, kebersihan gigi dan mulut pasien, serta penggunaan tembakau dan konsumsi alkohol secara berkelanjutan. Ada 4 hipotesis patogenesis dari ORN. Yang pertama adalah dikarenakan serangkaian trauma eksternal yang terjadi setelah paparan radiasi dapat menimbulkan kontaminasi infeksi lokal yang menyebabkan nekrosis tulang. Yang kedua yaitu adanya triple H atau hiposeluler, hipooksik, dan hipovaskuler. Yang ketiga, radiasi dapat menginduksi kerusakan tulang yang dimediasi oleh peningkatan osteoklas. Dan yang keempat, terlihat adanya perubahan tulang fibroatropik yang disebut fibrosis yang diinduksi radiasi atau RIF. ORN diklasifikasikan menjadi 3. Grade pertama yaitu ORN terjadi pada rahang dan melibatkan tulang alveolar. Grade kedua yaitu ORN tidak dapat dilakukan perawatan dengan oksigen hiperbasi, melainkan diperlukannya squastectomy. Dan grade ketiga yaitu ORN dengan ketebalan tulang secara utuh dan disertai dengan adanya fraktur patologis. Gambaran klinis ORN dapat berkembang tanpa disertai gejala hingga pasien mengeluhkan adanya tulang yang terbuka, ulcerasi yang tidak kunjung sembuh, nyeri, sulit membuka mulut, hilangnya sensasi pada lidah, fistula orokutaneus, serta adanya fraktur patologis yang mana ORN umumnya terjadi pada daerah posterior mandibula yang ditandai dengan adanya ulcerasi, nekrosis dari mukosa, pus, dan terkadang terjadinya impaksi makanan pada daerah tersebut. Untuk gambaran radiografinya, ORN memiliki lokasi dengan epicenter pada posterior korpus mandibula yang dapat meluas baik ke arah anterior ataupun posterior mandibula hingga ke inferior border dari mandibula. Berjumlah single, localized, dan unilateral dengan ukuran yang bervariasi tergantung dari perkembangan lesi. Berbentuk tidak beraturan dengan batas yang tidak jelas atau ill-defined, tetapi saat lesi dalam keadaan aktif dan menyebar melalui tulang, maka batas dapat menjadi radiolusan. Struktur internal dari ORN adalah lesi yang mix radioopak dan radiolusan dengan gambaran khas berupa Mount Eaton sebagai tanda dari destruksi tulang, dan dapat ditemukan adanya squastra yaitu gambaran pulau-pulau radioopak sebagai tanda kematian tulang. Efek terhadap jaringan sekitar yaitu fraktur patologis, resopsi eksternal pada akar gigi, lamina dura menjadi tidak jelas, dan terjadinya pelebaran ruang ligamen periodontal. Ada 3 diferensial diagnosis. Yang pertama adalah squamous cell carcinoma atau yang disebut sebagai OSCC. Persamaannya yaitu umumnya terjadi pada daerah posterior mandibula, berbentuk irregular dengan batas yang tidak jelas, serta menyebabkan hilangnya lamina dura. Yang menjadi perbedaan yang mana OSCC memiliki struktur internal radiolusen yang penuh. Yang kedua, osteomyelitis kronik. Persamaannya yaitu umumnya terjadi pada daerah posterior mandibula, unilateral dan localized, umumnya bervariasi ukurannya tergantung dari perkembangan lesi, serta struktur internal berupa mix radioopak dan radiolusan. Yang menjadi pembeda yaitu pada osteomyelitis kronik adanya pembentukan tulang periosteal, yang mana pada gambaran radiografi akan dijumpai garis radioopak baik single ataupun multiple pada permukaan tulang kortikal. Kemudian pada myelitis
kronik ini tidak ada riwayat paparan radiasi. Yang ketiga yaitu osteosarkoma. Persamaannya yaitu umumnya terjadi pada daerah mandibula dengan batas yang tidak jelas, dengan struktur internal mix radio-opak dan radiolucen, dan menyebabkan pelebaran ruang ligamen periodontal. Yang menjadi perbedaan yaitu terjadinya pembentukan tulang periosteal dengan tipe Sunray atau Codman triangle. Kemudian untuk struktur internal, pada osteosarkoma dapat berupa radiolucen atau radio-opak keseluruhan dengan pola honeycomb atau cotton ball. Metode perawatan untuk ORN, perawatan preventifnya yaitu dianjurkan untuk melakukan pencabutan atau ekstraksi gigi gerigi baik yang simptomatik ataupun asimptomatik sebelum dilakukannya radioterapi. Dan untuk metode konservatif dari penanganan ORN untuk tahap awal yaitu penanganan terhadap rasa sakit dengan terapi antibiotik topikal, debridement, aplikasi antiseptik, dan squastrectomy. Kemudian untuk tahap yang berat diperlukan tindakan pembedahan berupa reseksi. Alternatif ORN yaitu dengan terapi oksigen hiperbarik dan juga penggunaan obat-obatan kombinasi dari pentosifilin, tocopherol, dan clodronat. Pada kasus ini terjadi pada pasien wanita dengan usia 55 tahun yang mengeluhkan adanya pembekakan di mandibula kiri disertai dengan adanya fistula orokutan yang aktif dan pasien merasakan tidak ada rasa sakit. Riwayat medis, pasien pernah mengalami adenokarsinoma paru-paru dan dilakukan lobektomi superior kanan. Pasien pernah mengalami karsinoma sel squamosa di aura faringeal kiri dan dilakukan radioterapi dan kemoterapi dengan dosis total 70 gray pada daerah tumor dan 50 gray ke nodus leher. Pasien diberikan obat-obatan serta pada saat follow up diketahui tidak ada rekurensi dari tumor tersebut. Pasien merupakan seorang perokok berat dan juga peminum alkohol yang moderat dengan status gizi yang buruk. Riwayat dentalnya, pasien edentulus sebagian dengan status gigi yang buruk dan pasien menolak untuk dilakukannya ekstraksi sebelum dilakukan kemoradioterapi. Pada pemeriksaan klinis ditemukan area tulang nekrotik yang terbuka berukuran 2 x 1 cm pada alveolar crest mandibula kiri di sekitar gigi-gigi yang rusak yaitu gigi caninus, premolar pertama, molar kedua, dan molar ketiga. Adanya fistula ekstraoral dengan diameter 2 mm, kemudian pasien memiliki kebersihan gigi pasien yang buruk dan kerusakan gigi yang persisten. Pasien juga mengeluhkan adanya trismus ringan. Dilakukan pemeriksaan CT scan dan didapatkan adanya area ORN yang besar di bawah kanal alveolar. Bukan juga pemeriksaan radiografi berupa foto panoramik yang dijelaskan berupa adanya penipisan tulang dan area osteolisis pada cabang horizontal mandibula kiri dengan interpretasi berupa lesi mix radiolucen dan radioopak dengan gambaran Mount Eaton pada mandibula kiri, epicenter terletak pada daerah edentulus gigi 38 meluas ke arah anterior, daerah edentulus gigi 33 serta ke arah inferior menuju inferior border mandibula. Berjumlah single, unilateral berbentuk irregular dengan ukuran sekitar 3,5 x 1,5 cm berbatas tidak jelas, lesi menyebabkan pelebaran ruang ligamen periodontal pada sisa akar gigi 37. Terdapat sebuah squastra pada daerah distal dari sisa akar gigi 37 berbentuk tidak beraturan. Diagnosis dari kasus ini adalah osteoradionekrosis. Dilakukan perawatan dengan menggunakan kombinasi pengobatan pentosifilin dan juga tocopherol, kemudian juga diberikan obat kumur koreksidin dan juga dilakukan squastrectomy setelah 3 bulan penggunaan pentosifilin dan tocopherol. Setelah 5 bulan pentosifilin dan tocopherol, ketahui adanya fraktur mandibula dengan displacement sedang, tetapi terdapat penutupan mukosa serta fistula ekstraoral menunjukkan penurunan dalam hal ukuran. Pentosifilin dan tocopherol tetap dilanjutkan selama 20 bulan pengobatan dengan dilakukan kontrol setiap 4 bulan. Kemudian dikombinasikan dengan clodronat dan dilakukan CT scan kembali untuk kontrol ketahui adanya jembatan tulang homogen lengkap di sekitar fistula orokuta. Pasien dilakukan pembedahan pada daerah wajah dan dilakukan ekstraksi semua gigi yang tersisa dan terjadi perubahan yang menguntungkan baik pada daerah mengalami fistula serta daerah pasca ekstraksi. Kemudian pengobatan dari pentosifilin, tocopherol, dan juga clodronat ini dihentikan setelah 55 bulan dengan toleransi terhadap obat tersebut baik dan jadinya penutupan mukosa lengkap dan tidak adanya rekurensi dari fistula setelah 6 bulan pengobatan. Jadi ORN ini terjadi sebagai suatu komplikasi dari radioterapi yang mana pada pasien ini memiliki riwayat radioterapi sebesar dosis total 70 gray pada area tumor di ora ringeal dan 50 gray ke arah nodus leher. Kemudian pasien memiliki status gigi gerigi yang buruk dan menolak untuk melakukan pencabutan gigi sebelum dilakukan radioterapi. Kasus terjadi pada pasien dengan usia 55 tahun yang mana memang pada literatur dijelaskan terjadi pada usia lanjut
dan juga terjadi pada pasien wanita, meskipun literatur mengungkapkan bahwa umumnya terjadi pada pasien pria. Kemudian, ORN ini memiliki faktor resiko, yaitu terjadi pada pasien yang memiliki kebiasaan merokok dan minum alkohol, yang mana pada pasien ini merupakan seorang perokok berat dan peminum alkohol yang moderat. Perbandingan dengan literatur secara klinis menunjukkan gejala, namun berkembang dengan munculnya beberapa gejala klinis seperti adanya tulang nekrotik pada pasien, pada mandibula kiri, kemudian adanya fistula subkutan, fistula ekstraoral, dan juga adanya trismus. Kemudian pada literatur juga dijelaskan bahwa epicenter pada posterior corpus mandibula dan dapat meluas ke arah anterior. Nah, pada kasus ini diketahui bahwa epicenter dari lesi terletak pada daerah posterior di edentulus gigi 38 yang meluas ke arah anterior ke arah edentulus gigi 33. Dan juga ke arah inferior border of mandibula. Berjumlah single, localized, dan unilateral ini telah sesuai pada kasus. Ukurannya bervariasi tergantung dari perkembangan lesi, di mana pada kasus ini ukurannya yaitu 3,5 x 1,5 cm, berbentuk tidak teratur dengan batas ill-defined, sama seperti pada kasus tidak teratur dan juga berbatas tidak jelas, serta gambaran struktur internal yaitu mix radioapak radiolucent dengan gambaran khas mouth Eaton, dan juga ditemukan sequestra, di mana pada struktur internal dari kasus ini yaitu dijumpai adanya mouth Eaton disertai dengan sequestra pada daerah distal dari sisa akar gigi 37 yang berbentuk tidak beraturan. Efeknya yaitu fraktur patologis, resorpsi eksternal, dan juga pelebaran ruang ligamen periodontal, yang mana pada kasus ditemukan adanya pelebaran ruang ligamen periodontal pada akar gigi 37. Diagnosis diferensial yang paling menyerupai dari kasus ini ada osteomyelitis kronis, yang mana persamaannya yaitu terjadi pada daerah posterior mandibula, unilateral dengan struktur internal berupa mix radioapak radiolucent. Perbedaannya yaitu pada osteomyelitis kronis tidak ada hubungannya dengan paparan radiasi serta terdapat reaksi periosteal berupa garis radioapak single atau multiple pada kasus osteomyelitis kronis, yang mana ini tidak ditemukan pada kasus osteoradionekrosis. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan subjektif yang telah dilakukan, pada kasus juga ditemukan pada pasien memiliki riwayat radioterapi untuk terapi kanker, dan gambaran radiografi pada kasus menunjukkan bahwa epicenter lesi berada pada daerah posterior mandibula, tepatnya dari daerah edentulus gigi posterior. Struktur internal lesi berupa mix radioapak radiolucent dengan batas tidak jelas dan menghasilkan gambaran mouth Eaton disertai adanya sequestra di daerah distal dari sisa akar gigi 37. Sehingga radiodiagnosis pada lesi kasus ini adalah osteoradionekrosis. Baiklah, sekian pemaparan dari jurnal reading saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.